Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita, jumpa lagi untuk negeri yang siap ada solusi menurut Allah dan Rasulnya. Bung kameramen, bacain dong beritanya. Siap Bung Alfian. Ya, kalau dilihat saya santai karena kita akan geser ke cerita Uat Bung Alfian. Oh. Lagi-lagi disclaimer dulu bahwa Bung Alfian tidak diberitahu nih pengen ditanyain tentang apa. Nah, jadi Bung Alfian, dalam ceramah Bung Alfian pernah cerita bahwa lagi khutbah Jumat itu ada yang teriak hidup Jokowi. Nah, ini gimana nih Bung Alfian ceritanya? Kok lagi khutbah Jumat bisa ada yang teriak? Ini kan lucu Bung Alfian. Sebuah pertanyaan yang mengejutkan pemirsa. Karena saya memulai dengan dibacain berita, saya pikir Bung kameramen sudah menyiapkan berita apa yang berhubungan dengan apa gitu. Tapi nggak apa-apa, saya memang pernah punya pengalaman itu. Peristiwa ini terjadi sekitar menjelang pemilu tahun 2014. Yang jelas ini merupakan sebuah fakta di mana musim-musim kampanye saya memberikan penjelasan dalam khutbah tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Artinya tentu sebagai seorang mubalik, sebagai seorang yang punya tugas dakwah yang hukumnya fardu ain, fardu yang bersifat pribadi, dan juga saya mungkin punya porsi-porsi sendiri sebagai seorang aktivis dakwah politik Islam. Maka saya menerangkan itu ketika saya menyatakan jangan memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kita. Saya tidak tahu ada orang di tengah masjid itu berteriak-teriak sambil mengangkat tangan dan berteriak sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bung kameramen. Maka saya ingin katakan ini berarti ada isyarat kuat, ada pertanda kuat, ada gerakan-gerakan yang memang menanamkan doktrin terhadap katakanlah kecintaan kepada sosok seseorang, ya mungkin siapapun orang itu. Kebetulan ini orang bernama Jokowi yang diteriakkan di tengah masjid. Dan itu kan sebetulnya menyalahi adab bagi orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah. Dan sayangnya orang tersebut ketika selesai sholat nggak bisa dikonfirmasi karena dia melarikan diri, menghilang. Ya berarti dia tidak tanggung jawab. Ya, jangan patut diduga memang dia mempunyai satu keberanian yang sangat emosional tapi tidak argumentatif. Jadi habis teriak-teriak dia ngacir, ya kan harusnya dia buktikan dong. Kalau saya mendukung seseorang itu begini loh, saya nggak terima loh dengan khutbah Anda loh. Ternyata dia kabur, ya berarti dia salah gitu aja. Iya Bung Alfian, berarti itu kan khutbah Jumat ya Bung Alfian? Iya benar yang Bung Alfian sampaikan, berarti ya nggak boleh lah kita ada khotib lagi khutbah ngobrol aja nggak boleh. Ini teriak dan menyebutkan nama bukan nabi, bukan Tuhan. Nah ini Bung Alfian, berarti kalau saya bisa melihat apa mungkin dia itu intel yang dengerin ceramah, tapi kok kepanasan kan? Intel nggak boleh kepanasan. Atau enggak karena waktu 2014 mungkin beliau pencitraannya masih bagus Bung Alfian. Betul. Jadi mungkin orang berpikir, wah orang sebaik ini kok diceramah, dihina-hina. Ini kan, nah tapi Bung Alfian, menurut Bung Alfian, menurut analisa Bung Alfian aja ya pribadi, karena kan Bung Alfian juga menghadapi keadaan itu. Tapi saya mau memberitahu dulu bagi penonton Bung Alfian. Jadi kan di komentar itu ada yang bertanya Bung Alfian. Bukan bertanya, dia memberikan saran. Tolong dong kalau ada cerita Uat dikasih foto atau videonya. Ya mungkin cerita atau yang ada video atau apanya akan kita tampilkan. Tapi kan untuk kasus ini nggak ada tuh kepikiran kita ngerekam orang yang lagi teriak gitu Bung Alfian. Nah kembali ke pertanyaan saya Bung Alfian. Menurut analisa Bung Alfian saat itu, kenapa ada orang yang sampai berani loh Bung Alfian lagi khutbah Jumat teriak dan langsung kabur? Berarti dia bisa jadi nggak sholat Jumat atau enggak pindah masjid atau gimana Bung Alfian? Ya yang pertama buat pemirsa dan Bung kameramen, saya tidak pernah menyebut kata Jokowi sekalipun di saat khutbah itu. Jadi ini sebenarnya harus diduga terjadi proses injeksi ideologi, terjadi pengkaderan di banyak tempat yang menanamkan di alam bawah sadar bahwa ada sosok orang yang bernama adalah manusia Satrio Piningit atau manusia yang punya kehebatan yang melampaui manusia kebanyakan.
Dan saya pikir ini sebagai penegasan buat Bung Kameramen, saya tidak ada membahas dengan menyebut nama orang siapapun. Iya. Karena secara normatif saya hanya menjelaskan kewajiban kita memilih pemimpin yang seiman, tidak dibenarkan memilih pemimpin yang tidak seiman, dan kemudian mengingatkan resiko dan bahaya kalau kita mempunyai pemimpin yang tidak seiman. Nah kemudian dia bereaksi, dan terus terang saja Bung Kameramen, yang marah itu jamaah. Dan ketika saya sholat itu jamaah itu sampai seperti panjang lehernya mencari orang tadi. Mana tuh orang itu? Mana tadi yang teriak-teriak tuh? Mana yang teriak-teriak tadi tuh? Jadi justru bukan saya, justru malah pengurus masjidnya minta maaf pada saya. Ustadz, minta maaf Ustadz, tadi itu ada orang gila gitu. Sampai dibilang begitu. Ya, jadi memang hanya orang gila saja yang teriak-teriak memuji-muji orang di tengah acara khutbah Jumat. Iya, makanya itu. Padahal hadis Rasulullah katakan, barang siapa orang yang mendengarkan khutbah Jumat lalu kemudian dia berkata-kata, maka sia-sialah Jumatan dia di hari itu. Itu kan sangat jelas. Jadi sekali lagi Bung Kameramen, bahwa peristiwa yang saya alami itu membuat saya mengalami konfirmasi bahwa memang ada proses pengkaderan, proses edukasi dari kalangan komunis PKI di berbagai tempat untuk melakukan penanaman lover subject kepada seseorang atau siapapun orangnya. Dan ini harus jadi isyarat buat seluruh masyarakat bahwa kita juga harus melakukan hal yang sama, tapi tidak boleh menanamkan hal yang bertentangan dengan syahadatain. Karena mengidolai manusia melebihi Rasulullah itu batal syahadatnya. Betul. Dan berarti dia batal juga imannya. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian, betul yang Bung Alfian sampaikan. Bisa jadi memang ini mengalami pengkaderan ya Bung Alfian. Karena gimana ya, ketika seminar aja, kalau kita ingin bertanya itu kan ada rasa deg-degan ya. Ini khutbah Jumat, nggak ada sesi tanya jawab, dia teriak, itu kan aneh gitu nih Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, apakah Bung Alfian menemui itu kejadian yang Bung Alfian alami saat khutbah ada yang teriak itu, apakah sekali itu saja atau pernah ada kejadian lainnya Bung Alfian? Ya, mungkin nanti perlu ada dalam dialog lain ya, karena lebih dari satu kali. Satu waktu saya menyampaikan ceramah taraweh di sebuah masjid yang ada di daerah dekat Kalideres di perumahan Merpati. Tahunnya? Ya, tahunnya sekitar tahun-tahun 2013, 2014, 2015 karena masih berdekatan. Bahkan saat itu saya sedang berceramah. Ya mungkin nanti kalau mau didalami, kalau sekarang kepanjangan nanti kita buat sesi berikut. Tapi intinya saya sedang berceramah itu ada seorang perempuan yang berteriak-teriak menyatakan ayat dan hadis yang saya bacakan tuh salah dan harus ditolak. Kalau salah baca, kalau salah cara mengucapkan, saya masih terima untuk dibetulkan. Tapi dia bilang ayatnya bohong, hadisnya bohong, kan berarti dia menolak isinya. Bukan sekedar dia mengatakan bacaan saya mungkin tidak sempurna atau tidak ideal. Itu yang pertama. Di tempat yang sama di saat ceramah itu ada laki-laki dari pintu sebelah berhadapan saya sebelah kiri datang dengan penampakan ingin mengusir saya untuk turun dari mimbar. Ya Allah. Begini. Berani banget ya. Gitu. Nah, saya berpikir karena saya berceramah diminta oleh pengurus masjid dan orang itu datang dengan penampakan yang kelihatan memberikan kayak gertakan ke anak kecil. Iya. Apa lo? Iya, kebayang gitu kan. Nah, akhirnya saya diam saja, saya nggak mau bereaksi dengan dia dan saya ceramah terus. Kecuali kalau pengurus masjidnya minta saya berhenti, baru saya akan berhenti. Sebenarnya siapa dia? Nah, akhirnya apa, Bung Kameramen? Saya akhirnya mengumumkan. Setelah saya ceramah, saya bilang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti selesai acara ini, saya minta yang usianya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun jangan pulang dulu. Nah, ini satu bentuk spontan dari saya sebagai orang yang menekuni gerakan PKI. Ternyata apa, Bung Kameramen, setelah acara itu bubar, selesai sholat witir, jamaah itu yang pulang cuma sedikit. Termasuk 2 orang itu ya, yang perempuan yang teriak-teriak nggak ada, itu udah nggak ada. Lalu saya buat pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon yang lain jangan jawab. Yang jawab usianya yang 70, 80, 90 tahun. Ada nggak? Ada. Ternyata ada sekitar 5 atau 7 orang angkat tangan. Dan saya langsung buka pertanyaan, Bung Kameramen. Itu yang tadi bilang ayat bohong, hadis bohong siapa?
ya Ustadz, bapaknya dia, ibunya dia dulu adalah PKI dan Gerwani. Terus yang teriak-teriak itu Ya Allah. mau nyuruh saya turun, siapa? Oh, dia juga sama, dia orangnya lain, bapaknya lain, tapi dua-duanya juga bapak ibunya orang-orang PKI. Nah, jadi para pemirsa, dengan kasus tadi yang teriak-teriak hidup Jokowi, dengan ini berarti patut diduga mereka mengalami persebaran, Iya. baik dari segi teritorial, dari segi jenjang umur, Iya. dari segi profesi, dari segi jenjang akademis, dan ini harus kita jadikan catatan khusus. Betul, betul. Dan artinya kebangkitan PKI ini telah menyebar kembali dengan menanamkan bentuk kebanggaan ideologis Iya. yang menurut hemat saya nggak ada urusan dengan Alfian sebagai pribadi. Iyalah. Untuk apa dia teriak-teriak menolak ayat yang saya bacakan? Iya, betul. Begitu Bung Kameramen. Dan untuk sampai di sini kita nanti akan sambung dengan cerita-cerita yang lain tergantung kulik-kulik daripada Bung Kameramen. Siap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.